Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal munaffisi an kulli madyun, subhanal mufarriji an kulli mahzun, subhana man ja'ala khazainuhu bainal kafi wan nun, subhanahu iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram min yaumina hadza ila yaumil mahsyar, amma ba'du. Yang saya hormati sahibul bait, sahibatul walimah, Ibu Ustazah Nirmala beserta suami Ustaz Muhammad Hambali dan keluarga yang datang dari Rajak, dan Al-Mukarramah Ibu Ustazah Rahimi, Ibu Ustazah Menah dan Ibu Ustazah Nur Hasanah, serta Ibu Ustazah Lipa dan Ibu Ustazah Hajah Rodiah, seluruh para ibu-ibu hajah, para ibu-ibu hadirat jamaah pengajian Majlis Al-Barakah. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat, berkah, selamat, banyak rezeki, panjang umur, taat ibadah, serta diberikan kekuatan iman dan Islam, senantiasa betul-betul istiqomah menjalankan segala kebaikan dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan anak daripada Ustazah Nirmala yang telah diberi nama Muhammad Abror Dayan, mudah-mudahan oleh Allah taala dijadikan anak yang soleh. Amin. Anak yang berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada agama, bangsa dan negara, serta memiliki kecerdasan akal dan pikirannya dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala nur ilahi, serta diberikan kecintaan mahabbah yang berat, yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta mencintai para ulama-ulama. Dan mudah-mudahan juga anak-anak ibu dan anak-anak cucu kita semua diberikan sehat walafiat, panjang umur, jadi anak yang soleh dan solehah, cerdas akal dan pikirannya bisa mengangkat harkat derajat orang tua dan keluarga dari alam dunia sampai ke alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan pagi yang baik ini tadi telah kita sama-sama berzikir, beristighosah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesulitan supaya diberikan kemudahan, rezeki yang sulit supaya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, badan yang pada sakit supaya dikasih sehat, iman yang pada kendor supaya dikasih kencang, serta segala urusan keluarga, urusan keduniaan, urusan agama, mudah-mudahan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, bahwa anak yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah titipan. Ketika dia datang ke alam dunia, dia dalam keadaan suci, bersih, tak bernoda. Kemudian dititipkan oleh Allah kepada kedua orang tuanya. Apa kata Allah? Tolong nanti anakmu ketika aku ambil pada saatnya juga dalam keadaan bersih, putih, suci, tak bernoda, alias datang dalam keadaan selamat dan pulang kepada Allah juga dalam keadaan selamat. Allah Subhanahu wa taala menginginkan itu semua
kemudian diutusnya oleh Allah para nabi, para rasul, sampai kepada para sahabat, sampai kepada para aulia, para ulama, pada para kiai, pada habaib, sampai para asatiz wal asatijah. Apa tujuan itu? Semuanya diadakan oleh Allah untuk menyelamatkan anak-anak kita. Ini Bu, anak bukan sekedar digedein doang, bukan sekedar dikasih makan doang. Apalagi zaman sekarang tuh bocah dari umur 2 tahun udah dikasih HP. Bahaya itu padahal mah. Itu berawal dari orang tua. Ngasih permulaan kagak bagus. Terbocah matanya lama-lama min tuh bocah, kalau ngemin plus. Nih Bu, pertanyaannya. Nih saya mau tanya, kalau ada punya anak korok itu pas lahir diajarin nggak? Kudu diajarin itu. Takutnya begini, dari kecil kagak diajarin, pas udah gede denger ajan kabur. Kalau nggak kabur denger ajan johor, dengan ajan asar, dengan azan maghrib, ajan isya, ajan subuh, meneng aja kayak batu. Kali sembahyang di rumah kagak, ke mushola juga kagak. Itu bisa jadi waktu keluar dari rahim emaknya kagak diajarin, itu bisa jadi itu. Jadi setannya besarang di badan. Kan ada 2 makhluk yang ngikutin bocah. Satu malaikat, satu setan. Itu setan ada emaknya, namanya Ummu Sibyan, setan bocah. Jadi setannya ada, anak setan. Jadi emaknya setan namanya Ummu Sibyan. Yang kadang-kadang godain bocah, tuh bocah kegirapan baik, itu kerjaan Ummu Sibyan. Siapa namanya? Ummu emaknya setan. Makanya boleh jadi ketika lahir kagak diajanin, emang barangkali babanya emaknya nggak hidup agama, atau hidup tapi kagak ngeroin, ya udah tuh bocah. Walaupun rumahnya nempel sama masjid, nempel sama musola, ajan johor, ajan asar, ajan maghrib, ajan isya, ajan subuh, ngalek baik, kagak ada bergerak sekali hatinya untuk menyembah Allah subhanahu. Padahal dalam Quran diriwayatkan, diceritakan, di dalam Quran sukses seorang tua yang mendidik anak, namanya Sayyidina Luqmanul Hakim. Siapa namanya Bu? Sayyidina Luqmanul Hakim. Dia tuh figur ataupun contoh dari sekian banyak orang tua yang ada di dunia yang sukses mendidik anak-anaknya. Pertama yang diajarin, yang dididik oleh Sayyidina Luqmanul Hakim kepada anaknya, apa kata beliau? Ya bunayya, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Kata Sayyidina Luqman kepada anaknya, wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan pernah sedikit pun engkau mempersekutukan Allah. Dengan apa? Dengan dunia. Jangan gara-gara kau sibuk mencari dunia, pengen jadi orang kaya, sholat kau tinggalkan, puasa kau tinggalkan, ngaji kau tinggalkan, silaturahmi kau tinggalkan, kau kejar dunia. Itu dilarang oleh agama, kata Sayyidina Luqman kepada anaknya. Wahai anakku, jangan karena istrimu kau lupa kepada Allah. Jangan karena kau sayang kepada istrimu kau tinggalkan sholat. Jangan karena kau sayang kepada istrimu kau tinggalkan ibadat, kau tinggalkan Allah dan Rasulnya, kata Sayyidina Luqman. Wahai anakku, jangan kau duakan Tuhanmu dengan jabatanmu, dengan pangkatmu, dengan kedudukanmu. Sebab Allah yang memberikan kamu rezeki, Allah yang memberikan kamu pangkat, Allah yang memberikan kamu jabatan,
Kamu boleh punya pangkat, tapi utamakan Allah Subhanahu. Kamu boleh jadi orang kaya, tapi jadikan duniamu untuk sedekah. Jadikan duniamu untuk menyelamatkanmu di akhirat. Kata Sayyidina Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya, la tusyrik billah, jangan kau mempersekutukan Allah. Sekalipun kau hidup susah, saudara-saudaramu pada kaya, pada punya mobil, rumahnya mewah, sementara hidupmu biasa-biasa, kau jangan lari ke pesugihan. Jadi ngepet lagi, ngepet jadi babi, ngepet jadi monyet, ngepet jadi ular kobra. Kata Sayyidina Luqman, jangan. Walaupun kamu miskin, kamu jangan lari ke pesugihan. Walaupun kamu miskin, kamu jangan mencuri. Walaupun kamu miskin, jangan kamu jual harga diri. Itu nasihat Sayyidina Luqman kepada anaknya. Kita kudu begitu nih, punya anak. Tong, walaupun lu hidup susah, jangan pernah nyolong punya orang. Daripada nyolong mendingan minta, begitu. Tong, walaupun lu susah, ngutang jangan dibiasain. Boleh ngutang tapi bayarnya bener tuh, begitu ajarin. Tong, kalau punya milik rezeki jangan pelit. Tong, neng, kalau punya milik rezeki bagi-bagi saudara-saudara lu. Sebab saudara-saudara lu jelek bagus saudara lu. Kalau lagi susah nyarinya siapa? Kalau lagi susah siapa yang dicari? Kalau lagi susah siapa yang dicari? Sama saudara sedikit sarang sedikit, banyak sarang banyak. Jangan sampai ke bawah mat. Sebab biar benci banget sama saudara, kalau mati saudara juga yang gotong, betul nggak? Biar kita kesel banget sama saudara, tetap saudara juga yang datang. Tuh begitu. Terus juga yang paling bagus, jangan kena diadu domba sama orang lain. Sebenci-bencinya sama saudara jangan sampai nandes, ya. Jangan dibalik sama orang baiknya kayak gua tahu. Padahal itu orang yang kita baik penipu, penjahat. Saudara walaupun ngomongnya ketus, tetap saudara kita. Paham ya? Saudara walaupun kadang-kadang nyakitin, tetap saudara kita. Dia banyak jasanya sama kita. Mau adek, mau empok. Ingat. Jadi sebaik-baiknya orang, sejahat-jahatnya saudara, kudu kita bela saudara. Paham? Ingat itu. Sampai mati saudara ngikut ke kuburan. Tuh orang lain kagak bakal. Makanya nih ibu ya, boleh akur sama saudara ya. Jelek bagus, mau busuk bagaimana, itu saudara kita belain saudara kita, belain. Kalau jahat malah cerita, ya. Jadi begitu. Jadi kalau benci sama saudara jangan sampai nandes ke bawah mati, jangan sampai begitu. Ntar kalau mati kagak bakal golong, jangan ya. Saudara adalah saudara di dalam kandungan, satu kandungan dari rahim emak yang sama. Kudu kita belain habis-habis. Sama saudara kudu loman. Kalau loman sama orang, sama saudara lebih loman, betul gak? Jangan dibalik, sama orang loyarnya kayak apa tahu. Sama saudara dipita dicepek susah. Saudara meskipun minjem kagak ganti, udah biarin, sedekahin. Akur kagak tuh? Saudara minjem duit nih sama kita nih, ditagih susah, udah kata gini, iya bang, ya abang ya saudara, kalau kita tagih terjadi berantem. Saya mah daripada putus persaudaraan, mendingan dari gara-gara duit kagak dipulangin, udah mendingan duit saya kagak dipulangin buat abang. Abang besok minjem saya kasih lagi. Tuh begitu, kudunya begitu. Amin. Kan gara-gara duit kadang-kadang sama saudara kita bermusuhan sampai mati. Padahal duit pangkatnya habis. Padahal kita kaya dititipin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau saudara lagi dalam keadaan susah, jangan dikata-katain, doain. Jarin susah lu, walat mau gue, jangan dikata gitu ya. Saudara sampai kemanapun tetap saudara mah ke bawah sampai ke kuburan, ya. Ke kuburan orang lain yang waktu punya duit dibagi duit, diampokin duit, kagak nyongok. Saudara saya tiap hari saya datengin, saya doain. Tuh saudara tuh. Makanya saya ulangi, sebaik-baiknya orang sama kita, sejahat-jahatnya saudara sama kita, kudu kita tetap bela saudara. Sebab
itu ada hak, ada darah situ, satu darah dari satu bapak, darah yang sama. Awas nih, saya kasih tahu nih ibu-ibu sama keluarganya jangan kena diadu domba sama orang lah, paham ya? Bisa jangan sampai minjem sama saudara, kalau terpaksa boleh juga. Nah ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah terus Sayyidina Luqmanul Hakim nasihatin kepada anaknya. Kata Sayyidina Luqmanul Hakim, nah jadi orang kagak boleh sombong sama orang lain. Tuh nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Jadi orang kagak boleh sombong sama orang lain. Kamu bisa gede jadi orang dewasa karena bantuan orang lain. Kamu jadi kiai, kamu jadi ustazah, kamu jadi ustad, kamu jadi orang kaya, kamu jadi apa saja atas bantuan pertolongan orang lain. Oleh karena itu kamu sudah kaya, kamu jadi orang kaya, jadi orang berpangkat. Jangan sombong sama orang yang ada di sekitarmu, kata Sayyidina Luqmanul. Itulah ajaran nasihat. Jadi diajarin tauhid dan diajarin akhlakul karimah, akhlak kepada kedua orang tua, akhlak kepada sesama manusia. Makanya ibu-ibu hadirat jamaah sekalian, tiap-tiap acara walimatul aqiqah adalah kita menyambut kedatangan bayi yang turun ke alam dunia. Itu sebuah pelajaran. Dulu kita begini nih, dulu kita begini, nggak punya daya upaya. Makanya kalau diadu kehebatan bayi yang baru lahir sama anak ayam yang baru netes, menang mana? Menang mana? Menang anak ayam, menang anak kambing, anak ayam, anak macan, anak emeng. Pas lahir langsung bisa jalan. Manusia, makanya disinilah manusia kagak boleh sombong. Berapa tahun dia begini aja nih? 2 tahun ya? 2 tahun. Setahun rata-rata 2 tahun dah. Iya. Itu juga jalan jatuh. Makanya boleh jadi jago, ayam jago, kukuruyuk, bener dia bener jago itu. Kalau ayam bener-bener jago. Di mana jagonya? Pas lahir, gue mah nggak kayak lu manusia, kata jago. Kata ayam, gue pas lahir netes, gue bisa nyari makan dewek, nggak kayak lu. Kalau kagak dijijilin tetek sama malu lu kagak tahu. Ya kan ini bener nih, ini pelajaran buat kita. Dulu kita begini semua begini. Siapa yang gendong-gendong emak, saudara, ponakan, semua, betul nggak? Itu yang tadi saya bilang. Kita baik banget sama orang, kemudian memusuh sama saudara, itu terbalik. Yang bagus bagaimana? Baik sama saudara, baik sama orang, begitu. Saya ulangi, baik sama saudara, baik sama orang, gitu yang paling bagus. Nih, ini sudah ketentuan daripada Allah Subhanahu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah dijadikan si Muhammad Abror dengan kejadian yang sebaik-baiknya. Tadi yang saya bilang, lahir dalam keadaan suci bersih, datang dia nih. Makanya tugas nirmala sama babanya. Ketika dia nanti kembali kepada Allah dalam keadaan suci bersih, tak berdosa, tak bernoda. Begitu pula anak-anak kita semua. Suci bersih, nih anak suruh pada ngaji. Kalau ibu kagak mau nyuruh anak ngaji ke rumah guru ngaji, ajarin dewek. Sebetulnya kewajiban ngaji, ngajarin kewajiban emaknya, kewajiban emaknya, kewajiban babanya. Nggak bisa Pak Ustad ya anterin ke rumah guru ngaji, cuman bayarannya biar bener. Umpamanya setiap malam minggu bayaran misalnya 10.000, bayar tuh guru ngaji 10.000. Jangan buat yang lain mah ada, buat ngajiin ntar dia kalau mampus pada sayang bayaran. Betul. Saya ngerasain begitu dulu untuk ngajar ngaji, giliran bayaran pada brengsek banget dah. Mana ngajinya pada bercanda mulu, brengsek. Aduh, itu kelemahan kita di situ. Mati pengen masuk surga tapi bayarin ngaji sama guru pelit. Ini nih kebiasaan yang jelek yang kudu dibuang oleh orang Anak pengen jadi santri, anak pengen bisa ngaji, tapi biaya ngaji yang seminggu 10.000 Jakarta gede. Itu kira-kira salah apa benar, Bo?
Salah apa benar? Kalau salah berubah, kasihan guru ngaji. Kasihan guru ngaji. Kasihan guru ngaji. Nah, makanya nih nanti anak yang bisa nemenin kita, nyelamatin kita kalau ibu-ibu udah pindah ke kuburan gede, itu anak yang bisa baca Quran, anak yang sembahyang. Anak yang kagak sembahyang boro-boro ingat emaknya di kuburan, kagak bakalan. Makanya anak pada doain tuh, anak pada doa. Nih semuanya ibu-ibu yang ada di sini anaknya sekarang udah perjaka, dulu pernah ngaji di sini nih. Kagak bakal hilang tuh ilmu ngajinya. Cuman barangkali aku sembayangnya bener apa kagak, itu anaknya sembayang pada bener apa kagak. Pok, sembayangnya anak pada bener kagak gitu. Sembayangnya itu. Penting itu nih bocah nih. Nih bocah yang sekarang pada anak-anak ntar ke depan lebih bahaya lagi tantangannya nih. Makanya kudu pada pinter tuh anak-anak kita dah. Kudu pada pinter. Terus sekarang mainan gituan tuh. Biji player babanya diadu-aduin. Ada bayi ini apa? Aduh, ini mainan zaman dulu. Emang apa itu biji player bapaknya diadu-aduin? Mampus sekali apa baik yang ada nih. Ini diadu-aduin. Rame tuh, nggak bocah, nggak orang bocah kecil, orang aki-aki. Mampus sekali. Leto-leto apa namanya? Leto-leto. Emang itu setan begitu tuh. Kalau permainan rame, kalau ngaji mah sepi. Masjid banyak dibangun di mana-mana, musola banyak bangun di mana-mana. Tapi coba kalau subuh, coba subuh berapa orang yang ada? Saya di sini kalau subuh 3, berempat paling banyak. Makanya saya oprak-oprak tuh anak-anak saya semua. Ibu kali suka dengar di speaker. Ya selalu pada bangun lu. Nah, kewajiban saya kalau anak orang saya mungkin saya bangunin. Kewajiban saya itu. Makanya ibu-ibu kalau pada punya anak agak sembahyang, jangan anteng-antengannya ntar gara-gara anak ibu diseret ke neraka. Bangun tang, udah dibangunin kagak bangun, udah lepas tangan kagak tanggung jawab. Anak mantu masih satu rumah, kalau subuh bangunin, kalau kagak bangun juga udah salah dia. Supaya kita lepas tanggung jauh. Jangan enak-enakan kita, udah di dunia capek ngurusin anak, capek di rumah, capek kerja di mana-mana. Kita udah di kuburan digebukin gara-gara anak. Enak jadi orang tua kalau begitu? Enak apa kagak? Kapan senangnya di kuburan capek buat anak mulu, apa aja buat anak, betul kagak? Anak mau kawin, orang yang capek siapa? Orang tua. Anak lahir, siapa yang capek? Masya Allah, anak sakit yang capek orang tua. Terus kita mati digebukin gara-gara anak. Goblok jadi orang tua kalau begitu. Tambuhuk kemelekeran kita. Ayo jangan goblok jadi orang tua. Kudupin. Sayang anak jangan berlebihan. Sayang anak sampai kagak sembahyang tuh bocah. Sampai kagak ngaji karena sayang-sayangnya orang tua. Tolol kalau begitu. Tolol apa pintar? Tolol. Kalau orang tua pintar mah anak kagak sembahyang subuh, bangun neng sembahyang. Sampai kita seblok kagak mau bangun, mati tuh bocah. Kudu begitu bu. Mendingan dibilang cerewet tapi nyuruh anak sembahi. Penting. Emang belum pada ngerasain mati sih. Tuh orangnya di kuburan, yang pada di alam kubur, yang ada di alam barzah, yang ada di kuburan gede. Kalau dia bisa teriak, dia teriak. Hei orang Cipete, lu pada ingat udah kayak gua berasa di kuburan nih. Gara-gara gua di dunia dulu nggak pernah ngopelin anak sembahyang. Sari-sarian gua diseksa oleh malaikat. Udah ziarah kagak ke kuburan gua. Nih pada teriak-teriak di kuburan gede no. Makanya saya jarang tiap hari. Kata saya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada senang walaupun anaknya nggak datang nih, saya yang doain. Dia kata, iya Ji, terima kasih Ji. Banyak banget kuburan tuh yang disamanya setahun sekali sama anaknya, dikoredin juga kagak. Di kuburan gede, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Belum pada ngerasain pada mati, ntar pada ngerasain pada mati, pada berasa diantep. Paling kiriman wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Waduh. Bu, anak suruh pada sembahyang kalau nyampur. Cari do misah. Misalnya anak rupanya jauh, bodo amat dah urusan lakinya. Kalau masih satu rumah sama kita, payah subuh bangunin. Tanyain lu sembahyang belum. Kalau dia cerewet, tabok. Daripada lu nyeksa gua nanti di kuburan. Mendingan gue bilangin lo, kalau dilawan sama anak gara-gara sembahyang, tabok tuh anak.
Takutnya ntar di akhirat nyeksa kita. Apa yang terjadi ketika orang tua di dunia kagak open sama anak sembahyang? Nih kita mau ke surga, mau ngelaka, anak teriak-teriak, ya Ram, orang tua terlaknat, orang tua durjana, orang tua yang jahat, kita dikata gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enak apa kagak itu? Merana gak kita? Udah di dunia capek ngurusin dia, hamil 9 bulan, beranak juga capek ngurusin dia, kita dimaki-maki sama anak di depan Allah Subhanahu wa taala. Enak apa kagak? Tuh, sayang anak, jangan berlebihan sayang anak. Jadi urusan sembahyang kudu ketat. Almarhum mama saya begini tuh, alhamdulillah matinya cakep. Khawatir kalau anak kagak sembahyang. Selebihnya berdoa. Tadi tuh doa yang saya baca, ayo baca. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ayo doa itu banyakin baca. Mudah-mudahan kalau kita udah pada tua, kita udah pada meninggal, itu anak walaupun hidup waktu kita hidup romana susah pada suruh sembahyang, mudah-mudahan dapat hidayah. Ingat Bu, paling capek perempuan, betul nggak? Paling capek, capek banget perempuan, perempuan terutama nih. Enak kalau sampai di kuburan diseksa gara-gara anak, enak. Aduh. Capek jadi orang tua, netain apa segala macam. Jangan pada tenang-tenang aja kalau anak belum pada sembahyang. Minta sama Allah, minta ya Allah anak saya supaya pada mau sembahyang, yang perjaka, yang perawan, yang udah pada punya bini, pada punya laki. Ayo kita omongin, kita ngomong supaya nanti bebas tanggung jauh. Nanti di akhirat supaya lepas tanggung jawab, supaya kita udah kagak ditanya macam-macam lagi sama Allah, supaya nanti anak kagak ngerecokin kita masuk ke surga, syukur sekeluarga ke surga bareng-bareng, amin ya rabbal alamin. Demikian ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara kita ini mendapatkan keberkahan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ulangi nih, kita kudu bersatu sama keluarga, Bu. Kudu kompak sama saudara. Sudah kompak sama saudara, baru kompak sama tetangga. Jangan dibalik. Kompak sama tetangga, misah sama saudara. Itu namanya goblok. Padahal kalau dicari apa-apa saudara. Jangan dibalik. Akur sama saudara, akur sama tetangga. Udah itu, beres itu. Ya, insya Allah hidup kita berkah. Amin. Kemudian yang kedua, jangan pernah malas, jangan pernah bosan nyuruh anak sembahyang. Tentu dengan cara baik-baik. Udah disuruh juga masih malas, doa jangan lupa. Sebab anak bisa jadi penyelamat, juga anak bisa jadi penyiksa nanti kita di kuburan sampai nanti di akhirat. Makanya kita doakan anak-anak kita biar pada selamat iman Islamnya, selamat akidahnya, selamat akhlaknya, bisa menyelamatkan kita orang tuanya dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.